Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mumta'inah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Teman-temanku semuanya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai belajar untuk ridho. Mungkin di negara kita Indonesia, orang jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Cuma kita kan sering bilang nih, kalau misalnya ada yang dapat musibah, ikhlasin aja ya, yang ikhlas ya. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah, iya bab ikhlas. Tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita mendapati seseorang sedang tertimpa musibah, nasihat kita adalah, ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam musibah yang kau alami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ridho. Apa aja sih bentuk-bentuk ridho? Seberapa penting ridho dalam kehidupan kita? Teman-temanku semua rahimakumullah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho ketika dicabut nyawanya, ketika dicabut ruhnya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita semua tahu, sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit, hingga Allah menggambarkannya dalam Quran surah Al-Qiyamah, yang berisi gambaran tentang keadaan orang yang sedang sakaratul maut. Ketika ruhnya tersedak sampai tenggorokan, kemudian tiba-tiba ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan kamu hari ini? Dia lalu menyadari, sudah tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia mulai mengerti, dia mulai tersadar. Itulah waktu perpisahan. Dan dia hanya bisa menatap wajah keluarganya yang dia sayangi, yang dia cintai untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu, dia akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Kemudian tiba-tiba betisnya menjadi bertaut, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang Allah panggil dengan kalimat, Ya ayatuhan nafsul mumta'inah. Orang yang hatinya tenang, wajahnya berseri-seri, menyambut kematian. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itulah pentingnya sifat ridho, teman-teman. Terus lawannya sifat ridho itu apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu kalimat orang-orang yang kufur, orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Memang ada orang yang kufur nikmat, tapi kalau ini bukan kufur nikmat, melainkan kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah, sehingga dia menghabiskan usianya dengan protes, mempertanyakan segala ketentuan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, selalu mempertanyakan, kenapa saya kayak gini, kenapa pasangan saya kayak gitu, kenapa hidup saya kayak gini. Maka ketika akhir hayatnya, dia menjadi orang yang paling gelisah, menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak tumaknina, tidak ya ayatuhan nafsul mumta'inah. Jadi salah satu keistimewaan ridho adalah melahirkan tumakninatul qalbi, rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita akan merasa tenang dan bahagia. Nggak ada hal yang mengusik perasaan kita atau hal yang membuat kita merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena kita tumaknina, kita tenang, kita terima dengan semua ketentuan Allah. Lalu gimana caranya biar kita bisa tumaknina, biar kita bisa tenang, biar kita bisa bahagia dengan ridho ini? Karena tidak semua yang terjadi bisa kita terima, tidak semua yang terjadi kita ngerti. Gimana cara biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah. Gimana cara berbaik sangka kepada Allah? Katakan kepada diri sendiri, la'allahu khair. Mudah-mudahan di dalam ketentuan ini ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kata kebaikan inilah kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin. Allah itu nggak pernah pengen menzalimi hambanya. Allah itu nggak pernah pengen ngeprank hambanya. Allah itu nggak pernah pengen cuma ngasih harapan kosong. Nggak pernah.
Allah itu nggak pernah ingkar janji, nggak pernah PHP. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita adalah sesuatu yang nggak kita inginkan tapi terjadi di dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Kita sudah berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah persis seperti apa yang kita prasangkakan. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau prasangkakan. Itu cara ridho, teman-teman. Katakan la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita terima. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil. Baik terhadap satu ketentuan Allah masalah takdir hidup, ataupun ridho terhadap satu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Ucapkan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam puasa, sehingga kita berpuasa dengan hati yang lapang, hati yang menerima. Kenapa saya punya orang tua atau mertua kayak gini? Ucapkan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa saya punya orang tua atau mertua yang seperti ini? Sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taati Allah. Kenapa? Saya tahu kau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar ridho, nerimo kalau kata orang Jawa. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita, kita terima saja. Kenapa kita terima? Supaya hati kita tenang, gak banyak protes. Karena kita percaya Allah gak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah gak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya ada keburukan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lontong kupat disiram santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.